Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official ya. Oke, jadi udah lama banget aku nggak buat konten ya. Memang udah lama banget sih, karena memang ada kesibukan lain di luar YouTube ya. Jadi di video kali ini aku membuat bahas tentang Godok V860 Mark II for Sony yang kemarin aku buat video unboxingnya ya. Jadi di sini aku akan kasih alasan kenapa aku pakai Godok V860 Mark II ini, dan alasannya kenapa kok belinya ini, kenapa nggak beli TT600 atau yang universal aja gitu. Oke, di sini aku akan bahas lebih detail lagi ya, cuman bawanya agak santai, nggak kayak video biasanya ya, karena memang nggak ingin terlalu buru-buru dan kalian bisa mengerti maksud dari video ini gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini alasan aku membeli flash Godok V860 Mark II ini, yang pertama itu adalah karena jenis baterainya ya. Jadi Godok V860 Mark II ini menggunakan baterai Li-ion ya. Jadi baterai itu seperti ini tuh. Kalau kita pakai baterai seperti ini tentunya alasan yang paling penting itu karena lebih fleksibel menurut aku sendiri ya. Lebih fleksibel ketimbang baterai AA yang biasa dipakai di Godok TT600 misalnya gitu ya. Yang model chargeran ini kan model kayak gini ya, baterai AA itu menurut aku lebih lebih nggak fleksibel dan ribet gitu ya. Terus kalau secara harga, setelah aku pikir-pikir, waktu itu sempat mau beli TT600 juga, itu harganya beda sedikit gitu. Cuman kalau di V860 ini menang praktisnya aja gitu. Jadi dengan baterai kapasitas 2000 mAh ini di Godok V860 ini, kita tuh bisa nge-shoot foto di 500 lebih itu dengan full power ya. Itu artinya kalau full power tuh satu per satu tuh kita bisa nge-shoot sampai 500 foto gitu. Itu kalau full power. Jadi kalau seandainya kita nggak full power mungkin 1000 bisa lah. Jadi itu cocok banget untuk foto wedding yang seharian dari pagi sampai malam. Dan aku rasa itu nggak akan perlu ngecas lagi gitu, dengan cukup satu baterai aja gitu. Dan kelebihan yang kedua itu adalah fiturnya ya. Yang pertama paling penting tuh adalah fitur HSS ya. Jadi flash itu yang paling penting kalau aku pribadi itu adalah fitur HSS-nya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena pengalaman sendiri sih waktu pernah job wedding pakai flash yang nggak support HSS dan juga trigger yang nggak support HSS, itu benar-benar kerepotan ya di saat kita menggunakan F yang kecil. Kita terkendala oleh shutter speed, itu jelas ya, shutter speed nggak bisa sampai 1/4000 gitu ya, 1 per berapa lah gitu, mentok di 1/160 kemarin itu. Jadi kalau kita pakai flash yang support HS itu keunggulannya banyak ya. Tentunya kita bisa pakai F yang kecil, terus kita bisa akal dengan shutter speed yang kuat biar supaya gambarnya nggak silau gitu. Dan Godok V860 ini aku pasangkan dengan trigger Godok S2T ya. Karena di sini aku pakai kamera Sony, jadi semuanya adalah for Sony. Yang ini for Sony, ini for Sony gitu. Dan menurut aku ini adalah pasangan yang udah cocok banget gitu. Terus alasan yang ketiga ya, kenapa beli beli lighting ini gitu. Karena ini tuh menang praktis ketimbang lighting studio itu ya. Yang ketiga itu praktisnya gimana ya, kalau kita ngejob di outdoor misalnya gitu, kita job wedding itu tuh kita nggak perlu daya listrik gitu, jadi kesannya lebih simple aja gitu sih. Karena aku sendiri orangnya suka yang simple gitu, dan untuk hasil sendiri tuh nggak akan jauh berbeda gitu, menang simple aja lah pokoknya. Dan udah dipadu dengan baterai yang 2000 mAh itu udah cukup banget lah buat ngejob seharian. Misalnya acara mati lampu, memang jarang sih biasanya kalau acara wedding itu mati lampu. Cuman kalau kita ada foto pre-wedding atau foto di luar wedding lah, misalnya foto shoot di outdoor gitu, ini tuh masih kepake ketimbang kalian beli yang lighting studio gitu ya, misalnya kayak Godok SK berapa SK 300, SK 400 itu Godok jenis lainnya yang lighting studio gitu ya. Itu lebih menang inilah, walaupun harganya agak mahal gitu. Ini ada harga 2 jutaan gitu ya. Sementara kalau kita beli lighting studio itu kita pakai duit 1 jutaan itu ya, udah dapat 2 malah itu. Itu ada yang termahal adalah Godok K160 atau 150 itu udah bisa kebeli lah kok, budget 2 juta gitu. Sementara kalau ini cuma dapat 1 aja gitu. Cuman menangnya di praktisnya aja. Waktu itu aku juga sempat sih mau beli Godok
Godok K150 gitu kalau nggak salah itu. Sempat juga, cuman kan setelah dipertimbangkan gitu kan, nggak bisa di luar makainya gitu, jadi aku lebih milih beli Godok V850 ini, V860 Mark II ini. Oke gitu. Terus buat kalian yang mau cari lighting dan juga bingung gitu, misalnya untuk apa sih maksudnya Godok apa sih flash yang cocok buat segala kondisi gitu ya, segala acara dan segala kondisi itu, ya aku saranin beli V860 ini aja gitu, atau sejenisnya lah. Cuman aku lebih rekomendasi ini, walaupun sebenarnya ini bukan produk baru ya, jadi ini rilisnya sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu, aku kurang begitu paham ya, pokoknya intinya seperti itu. Dan ini bukan produk baru ya, dan ini tuh praktis banget, kita bisa pakai di segala acara, misalnya acara entah apalah, pokoknya entah di acara wedding, acara foto pre-wedding, photoshoot, atau apalah, segalanya bisa lah, nggak ada kendala sih. Cuman ya selama pakai ini sih belum ada kendala memang, karena memang baru berapa hari makanya gitu kan. Oke, dan nggak ada masalah sih. Kalau sesuai dengan budget sih menurut aku itu nggak terlalu mahal ketimbang kalian beli yang AD200 Pro atau AD yang berapa tuh yang lebih pro lagi itu. Ini nggak mahal lah menurut aku. Secara kalau misalnya kita ngejak wedding atau foto pre-wedding itu kebayar lah dengan harga segitu. Masa iya sih nggak balik modal. Paling kalau kita dapat job 5 atau 10 udah balik modal lah gitu. Gitu aja sih. Menurut aku sih kalau untuk investasi jangka panjangnya lebih baik beli yang kayak gini gitu. Nggak repot, praktis, bisa segala acara, segala kondisi, asal jangan hujan-hujanan gitu ya. Dan juga untuk triggernya X2T ini. Sebenarnya waktu itu rencana mau beli yang Pro sih, cuman karena aku masih awam di dunia fotografi, memang terus terang aja di sini kita sama belajar ya, dan aku nge-share apa yang aku tahu dan apa yang aku bisa aku share di sini, sama bagi ilmu lah gitu. Nah karena aku belum mengerti gitu pakai trigger atau pakai flash, ini juga baru belajar ini sih semenjak beli ini gitu aja sih. Makanya aku beli yang X2T ini, dan ini tuh nggak mahal ya, cuma 500 ribuan aja sih. Sementara kalau yang X Pro itu sekitar 800 sampai 900. Memang bedanya nggak begitu jauh sih, cuman ya udahlah beli yang ini aja gitu. Karena untuk coba-coba kan gitu. Nanti beli yang mahal rupanya kita nggak paham kan percuma gitu. Oke, jadi kesimpulannya flash Godok V860 Mark II ini for Sony ya. Kesimpulannya adalah alasan untuk membeli ini yang pertama adalah kepraktisannya. Secara harga dan juga kualitas itu udah cocok dan udah pas banget, nggak kemahalan dan juga nggak kemurahan. Kalau bilang murah sih ya mahal sih bagi nggak ada duit. Dan kalau menurut aku sih ini praktis lah, sesuai lah harganya. Secara kebutuhan bisa segalanya gitu, hampir semua acara bisa kita pakai ini. Ketimbang kalian beli lighting studio, mending kalian nabung-nabung dulu aja deh untuk beli ini gitu. Dan itu aja sih sebenarnya. Dan untuk kapasitas baterai udah cukup banget, 500 foto di full power itu udah cukup banget. Timbang beli yang TT600 itu kan bisa mungkin belum lagi beli chargernya, belum lagi beli baterainya, kita juga nggak tahu dia sanggup berapa shoot foto gitu ya. Karena kalau untuk kapasitas baterai sendiri kita ngitungnya per shoot foto, bukan tahan berapa hari. Kalau misalnya kalian nanya, bang itu kalau pakai flash ini tuh tahan berapa jam, tahan berapa hari, berapa jam gitu motonya. Kalau seandainya ya flashnya hidup terus kita pakai ya tahan berjam-jam gitu. Masalahnya kan kita ngitungnya per foto tuh. Jadi kalau misalnya 500 foto ya berarti 500 foto full power lah gitu. Kalau misalnya kita nggak full power berarti lebih dari 500 foto gitu kira-kira. Dan gitu aja sih, udah berapa kali sih aku bilang gitu aja sih. Oke, jadi buat kalian yang mau cari flash gitu ya, aku saranin sih beli Godok ini aja, atau kalau bisa ada dana lebih beli yang lebih bagus lagi, tapi nggak tahu serinya apa sih. Menurut aku ini udah cukup banget untuk kalian yang ngejob wedding dan lain sebagainya gitu. Nah, ketimbang kalian beli lighting studio sih yang memang harganya murah, cuman kan kepraktisannya kita nggak dapet gitu. Nah, aku sendiri sih lebih rekomendasi pakai ini gitu. Dan di harga 2 jutaan sih, kemarin dapat ini di harga 2 juta 25.000 dan triggernya ini di 550.000. Itu aku belanja di Tokopedia. Link deskripsinya nanti aku tulis di deskripsi link pembeliannya gitu sudah. Dan oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini mengenai alasan kenapa aku beli Godok V860 ini. Jadi bisa jadi referensi buat kalian semua yang mau beli flash gitu, tapi bingung mau beli yang mana gitu. Untuk jangka panjang sih aku saranin beli ini aja gitu, lebih praktis. Oke gitu ya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggal di komentar ya. Untuk video selanjutnya mungkin lebih bahas yang lain sih mungkin. Dan sekian dulu
untuk video kali ini bersama saya Jenal, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam MJTF official. Oke.